Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I am Mr. Haikal. Di sini saya akan menjelaskan tentang visual map atau mind mapping. Before we start the class, saya akan mengecek kehadiran kalian. Sekarang tanggal 6. Dina, Adit, Sylvia, Cika, Fahmi, masuk semua ini ya. Oke, before we start the class, let's pray together. Finish. Okay, class, I will explain the meaning of mind mapping or visual mapping. Mind mapping is a technique or method that incorporates the right and left hemispheres of the brain to accept new ideas. Visual created in a mind map can help you organize the information you just received and determine the big themes in the discussion. After determining the big theme, mind mapping can help you elaborate on the detail of the theme and understand the concept thoroughly. Usually, making mind map is done by students while studying for exam. Teachers also usually use this method so that their student can understand the material present comprehensively. So, the main purpose of mind mapping is so that anyone who use this method can understand the material thoroughly, not just memorizing it. And benefit of mind mapping. Even though it looks like ordinary drawing or dotlets, mind mapping has so many benefits. This method can be used to support brainstorming, meeting, presentation, and decision-making process. Okay, class, this is some of the benefit of mind mapping. The first is helping the learning process. As I explained earlier, mind mapping can help you understand a concept or material thoroughly. This is because when you are making a mind map, you are forced to connect new concept with a pre-existing knowledge. After creating and seeing the result, you will find it easier to understand and relate one concept to another. This simplifies the learning process in a way that is not heavy and boring. And the second of benefit mind mapping is more productive. One of the main benefits of mind mapping is that you can visualize the series of step needs in a project. When the visualization of the step is finished, you can see what can be improved. We need to be achieved and shown. Mind mapping also makes it easier for you to determine priority. Tasks. Once you know your goals and tasks that need to be done immediately, you can manage your time well and be more productive. The third is increase creativity. When you create a mind map, you will create a branching map based on the exciting categories. To make it look interesting, usually the mind map will be given an image or use attractive colors. This manufacturing process can stimulate the right side of the brain. Therefore, the bonus function of mind mapping is to increase activity. The fourth is improve understanding. When you are in a meeting or brainstorming about a project, it is not uncommon to encounter some fairly complex problem. Mind mapping is a method that can help you understand complex concept or problem. Not only understanding, this method can also help you solve those problems. This can be very useful when applied to project management process, meeting, and others. And class, how to make visual map or mind mapping? There are some to make a visual map or mind mapping.
And this is how to make mind mapping. How to make mind mapping is very easy. You can make it manually with paper or whiteboard, or it can also be done with software that is be already available. And how to create a mind mapping manually is follow. The first is find the media you want to use. When you want to create a mind map, look for media such as a large paper or a blackboard or even a chalk wall. If possible, choose a landscape shape media. This is to facilitate the process of making mind maps, especially when the concept continue to develop. If you want to use paper to present it to a client or boss, first draft it on another piece of paper. And the second is define a big theme. The next step is to determine the big theme or concept that will be the main core. In this mind map, be sure to put the main theme in the center of the paper or whiteboard to make writing others' brains easier. If you use vertical media, you can also place the main theme at the top so that the mind map will be in the form of descending from the main theme. And the third is create a sub-theme. After determining the major theme, also determine the child themes that will be connected by branching lines when creating branch. Try to make lines that are not too straight. This is intent to make the mind map place right and make it easier for you to understand its contents. Another tip when you're doing mind mapping is to write down the right theme using keywords related to the mind theme. In addition, to make it easier to understand, mind map will become more organized and well structured. And the fourth is use attractive color. The use of attractive color is one of the main key so that the mind map can be used optimally. For example, you can create a mind map with a big marketing theme. In the sub-theme, you will write about digital marketing, content marketing, and other in red and blue color. Then the child theme in each topic will follow the color of the big topic. When you use color for certain sub-theme or topics, the brain will more easily associate them with those topics. If you don't have color pencil or marker, you can also use post-it or sticker to mark each topic. And the fifth is add image. Like color, image can also help your brain associate them with certain topics. Symbol can also be used to achieve the effect still the same as the previous example. This map maps as a big marketing theme. In the content marketing sub-theme, you can include images such as the analytical engine logo, content management system, and other images that represent the sub-theme in addition to helping the brain association process. Picture can also serve as a substitute for words, so your mind map is not only full of words but also very with picture. Jadi anak-anak, mind mapping itu adalah sebuah teknik atau metode yang menginkorporasikan otak bagian kanan dan kiri untuk menerima berbagai macam ide baru. Visual yang dibuat dalam mind maps dapat membantu kalian mengatur informasi yang baru diterima dan menentukan tema besar yang ada di dalam pembahasan tersebut. Setelah menentukan tema besar, mind mapping dapat membantu kalian menguraikan rincian dari tema tersebut dan memahami konsepnya secara menyeluruh. Biasanya pembuatan mind mapping dilakukan oleh murid ketika sedang belajar untuk ujian atau mengerjakan tugas yang lainnya. Pengajar juga biasanya menggunakan metode ini agar muridnya atau mahasiswa dapat memahami materi yang disampaikan secara komprehensif. Lanjut. Jadi anak-anak, tujuan utama dari mind mapping ini adalah agar siapapun yang menggunakan metode ini dapat memahami materi secara
menyeluruh, bukan sebagai hafalan saja. Oke anak-anak, tadi Mr. Haikal sudah menjelaskan tentang manfaat mind mapping. Manfaat mind mapping itu ada beberapa ya untuk membantu proses pembelajaran kalian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mind mapping dapat membantu kalian memahami sebuah konsep atau materi secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan ketika sedang membuat mind mapping, kalian dipaksa untuk menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Setelah membuat dan melihat hasilnya, kalian akan lebih mudah untuk memahami dan menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Nah, hal ini mempermudah proses pembelajaran kalian dengan cara yang tidak berat dan tidak membosankan. Lalu manfaat dari membuat mind mapping ini yaitu membuat kalian lebih produktif dalam belajar. Salah satu manfaat utama dari mind mapping itu kalian dapat memvisualisasikan serangkaian langkah yang dibutuhkan dalam sebuah proyek. Ketika visualisasi langkah-langkah tersebut sudah jadi, kalian dapat melihat apa saja yang bisa diperbaiki, apa yang harus dicapai, dan lain-lainnya. Mind mapping juga mempermudah kamu untuk menentukan tugas atau tugas-tugas prioritas yang mungkin harus segera diselesaikan. Setelah mengetahui tujuan dan tugas yang harus dikerjakan, kamu dapat mengatur waktu dengan baik dan menjadi lebih produktif. Lalu ada lagi meningkatkan kreativitas kalian. Ketika membuat mind mapping, kamu akan membuat peta bercabang berdasarkan kategori yang ada. Supaya terlihat lebih menarik, biasanya mind mapping akan diberi gambar atau menggunakan warna-warna yang menarik. Proses pembuatan ini dapat merangsang kerja otak bagian kanan. Maka dari itu, fungsi bonus dari mind mapping itu adalah untuk meningkatkan kreativitas otak kanan kalian. Lalu ada lagi yaitu meningkatkan pemahaman pembelajaran kalian. Ketika sedang berada di sebuah meeting atau brainstorming mengenai sebuah proyek, tidak jarang ditemui beberapa permasalahan yang cukup kompleks. Mind mapping adalah metode yang dapat membantu kalian memahami konsep atau permasalahan yang kompleks. Tak hanya memahami, metode ini juga membantu kamu memecahkan permasalahan yang ada. Hal ini menjadi sangat bermanfaat ketika diaplikasikan ke dalam proses project management, meeting, atau lain-lainnya. Dan bagaimana cara membuat mind mapping yang baik itu? Cara membuat mind mapping itu sangatlah mudah. Kalian bisa membuat secara manual dengan kertas atau papan tulis, atau bisa juga dengan menggunakan software yang sudah tersedia. Mungkin bisa menggunakan software seperti Word atau aplikasi serupa yang bisa membuat mind mapping. Lalu bagaimana cara membuat mind mapping secara manual adalah yang pertama, cari media yang ingin digunakan. Ketika kalian ingin membuat mind mapping, cari media seperti kertas besar atau kertas A4 atau kertas A3 atau papan tulis atau bahkan dinding kapur. Bila memungkinkan, pilih media yang berbentuk landscape. Hal ini untuk memudahkan proses pembuatan mind map, khususnya ketika konsep terus berkembang. Jika ingin menggunakan kertas untuk mempresentasikan ke klien atau atasan kalian, buat draftnya terlebih dahulu di kertas lain. Lalu ada tentukan tema besar. Langkah selanjutnya adalah menentukan tema besar atau konsep yang akan menjadi core utama di dalam mind mapping ini. Pastikan untuk meletakkan tema utama di tengah-tengah kertas atau papan tulis agar penulisan cabang lainnya menjadi lebih mudah. Jika kamu menggunakan media vertikal, bisa juga letakkan tema utama di bagian atas sehingga mind mapping akan berbentuk menurun ke bawah dari tema utama. Lalu buat sub tema. Setelah menentukan tema yang paling besar, tentukan juga tema turunan yang akan dihubungkan dari garis bercabang. Ketika membuat cabang, usahakan untuk membuat garis yang tidak terlalu lurus. Hal ini ditujukan untuk membuat mind mapping tidak terasa begitu kaku dan mempermudah kamu untuk memahami isinya. Tipe lainnya ketika melakukan mind mapping adalah tulisan tema turunan menggunakan keyword yang berhubungan dengan tema utama.
Selain mempermudah pemahaman, mind mapping akan menjadi lebih teratur dan terstruktur dengan baik. Lalu yang keempat yaitu gunakan warna yang sangat menarik. Penggunaan warna yang menarik merupakan salah satu kunci utama agar mind mapping dapat digunakan secara optimal. Sebagai contoh, kalian bisa membuat mind mapping dengan tema besar marketing. Di setiap tema, kalian akan menuliskan mengenai digital marketing atau konten marketing atau yang lain-lainnya dengan warna merah atau warna biru. Lalu tema turunan di masing-masing topik akan mengikuti warna dari topik besar tersebut. Ketika kamu menggunakan warna untuk subtema atau topik-topik tertentu, maka otak akan lebih mudah mengasosiasikan dengan topik tersebut. Jika tidak memiliki pensil atau spidol berwarna, kamu juga bisa menggunakan post-it atau stiker untuk menandakan setiap topiknya. Lalu yang kelima ada tambahkan gambar jika itu diperlukan. Nah, sama halnya dengan warna, gambar juga dapat membantu otak kamu dalam mengasosiasikan dengan topik-topik tertentu. Simbol juga bisa digunakan untuk mendapatkan efek tersebut. Masih sama dengan contoh sebelumnya, mind mapping ini memiliki tema besar marketing. Di subtema konten marketing, kamu dapat memasukkan gambar seperti logo, analytical engine, content management system, dan gambar yang lainnya yang mempresentasikan subtema tersebut. Selain membantu proses asosiasi otak, gambar juga dapat berfungsi sebagai pengganti kata. Jadi mind mapping kamu tidak hanya penuh dengan kata-kata saja, tetapi juga dapat divariasikan dengan gambar atau warna. Class, it's all about definition of mind mapping and the benefit of mind mapping and how to make mind mapping. And now I will choose each group maybe 2 until 4 students in one group, and you must make mind mapping. The theme is education, and I will it will send in WA group. Okay, I think is enough for class today. Thank you. Before we close the class, let's pray together. Finish? Okay, you can go home. Thank you for your attention, class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.